Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuvita Nur Amalia dengan NIM A11 2022 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi kelompok 4703 dari kelompok 5 yang mengambil judul Implementasi Content-Based Image Retrieval CBIR menggunakan Convolutional Neural Network CNN untuk mendeteksi plagiat luxury bag. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri yaitu Yuvita Amalia. Kemudian ada Hani Amira Damayanti, lalu Sherina Nur Anggraini, Muhammad Arya Dwi Saputra, dan Anggita alias Salsabila. Baik, deteksi plagiat luxury bag. Deteksi plagiat pada luxury bag berbasis CBIR ini merupakan sistem yang berguna untuk membantu konsumen dalam memastikan keaslian dari suatu produk luxury bag dengan berbasis pada citra atau gambar. Kemudian tujuan dari sistem ini yang pertama yaitu ada panduan bagi pengguna tentang pemalsuan tas mewah yang dapat mengancam hak kekayaan intelektual. Lalu ada alat lalu untuk alat bantu yang dapat diandalkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual produsen luxury bag. Yang terakhir, memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dalam memastikan keaslian produk. Lalu pada sistem ini yang kami buat, untuk strukturnya yang pertama ada File Luxury Bag Authentication Classification Modeling, di mana file ini adalah model dasar yang akan digunakan untuk aplikasi deteksi yang berisi pemodelan dari CNN menggunakan DenseNet. Kemudian yang kedua ada file class names.json yang digunakan untuk melabeli pada klasifikasi tas untuk mempermudah hasil prediksi nantinya. Yang ketiga ada model DenseNet H5. Model file ini adalah model yang berisikan transfer learning yang sudah di-training sebelumnya untuk dapat mendeteksi tas yang nantinya diunggah oleh pengguna di sistemnya. Lalu ada app.python, di mana file ini berisi sintaks untuk UI yang dapat digunakan kepada pengguna untuk mengakses fungsi deteksi plagiat tas mewah. Nah, ini adalah contoh dari file yang sudah kami buat. Yang pertama ada untuk file luxury bag authentication classification modeling, di mana file ini itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mengevaluasi model dengan data uji yang sudah ada, di mana untuk setiap gambar di data uji, model memprediksi kelasnya dan membandingkannya dengan label sebenarnya. Kemudian hasil prediksi dan label sebenarnya disimpan dalam dua list, yaitu Y-true dan Y-prediksi. Akhirnya, classification report digunakan untuk menampilkan metrik evaluasi yang dimana terdapat precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas berdasarkan prediksi dan label yang diperoleh. Ini adalah contoh potongan codingannya. Ini adalah Y-true dan ini Y-pred. Kemudian, class name.json, di mana file ini digunakan untuk menyimpan label KW dan ORI, dan untuk merepresentasikan hasil output dari klasifikasi nantinya. Lalu ada file model densenet.h5. Ini adalah contoh pemodelan densenetnya yang nantinya akan disimpan ke file model densenet.h5-nya. Di code ini adalah untuk model pre-trained dengan bobot ImageNet
yang agar yang dibekukan agar hanya berfungsi sebagai fitur ekstraktor. Model tambahan ditambahkan dengan beberapa layer. Kemudian ada layer normalisasi, fully connect, dropout untuk mencegah overfitting, dan layer output dengan dua neuron. Menggunakan softmax untuk prediksi probabilitas. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam, loss categorical Gaussian entropy, dan metrik akurasi. Kemudian ada app.python. File ini berfungsi untuk membuat app dengan nama app.python untuk nantinya di-deploy ke Streamlit. Ini adalah contoh codingannya. Yang ini adalah ini ya, Python. Untuk sintaksnya ini adalah untuk membuat UI di Streamlit-nya. Kemudian hasil deteksi pada sistem kami, hasil menunjukkan tes ORI dan tes KW di Luxury Pack dengan hasil prediksi untuk tes ORI sebesar 76% dan hasil untuk tes KW juga sebanyak 76%. Jadi untuk hasil prediksinya, tes ORI sudah menunjukkan hasil akurasi yang baik dan untuk tes image PKW atau tas KW juga sebanyak 76%. Kemudian ini hasil sistem yang sudah dibuat. Untuk UN-nya sederhana, pengguna tinggal mengupload gambar tas yang ingin dideteksi atau ingin dilihat hasil klasifikasinya. Ya, nantinya sistem akan memberikan informasi file gambar yang diupload dan hasil prediksinya berupa ORI atau KW, dan juga akan memperlihatkan hasil akurasinya sebanyak berapa persen gitu. Kesimpulannya, CBIR berbasis CNN itu efektif untuk mendeteksi plagiarisme pada luxury bag di mana model DenseNet 121 menunjukkan hasil akurasi yang baik. Sehingga sistem ini dapat membantu pelanggan atau produsen untuk melindungi HKI dan meningkatkan kepercayaan pada konsumen. Kemudian untuk saran yang menurut kami bisa berikan adalah yang pertama, sistem ini bisa memperluas datasetnya dengan berbagai merek tas mewah lainnya. Yang kedua, menggunakan metode lebih canggih seperti Hybrid Attention Network. Yang ketiga, mengembangkan antarmuka yang lebih ramah pengguna dan lebih bagus lagi. Yang keempat adalah bekerja sama dengan pemilik merek untuk data yang lebih komprehensif. Itu sekian untuk presentasi PowerPoint-nya. Kemudian saya akan melanjutkan pada codingannya. Baik, berikut adalah codingannya. Yang pertama ada file luxury bag authentication classification modeling. Di sini yang pertama adalah kita import library yang dibutuhkan, di mana beberapa library-nya seperti OS, TensorFlow, JSON, Matplotlib, kemudian sklearn itu dibutuhkan untuk pengembangan modeling ini.
Kemudian kita akan melakukan pre-processing data serta overview data atau melihat hasil data yang sudah diproses. Yang pertama adalah data training dulu. Kita loading datasetnya. Datasetnya adalah diambil dari dataset slice train. Ini adalah khusus dataset yang dibagi untuk pelatihan. Kemudian menggunakan label yang sudah ada di directory. Lalu menggunakan label sebagai kategorikal. Lalu kita adalah lalu kita meresize pixel gambarnya agar seragam menjadi 256 kali 256 dengan ukuran bednya 32. Lalu eh, kita akan menyimpan nama kelas labelnya itu dengan nama classname.json. Untuk classname.json-nya di sini berisi label KW dan ORI. Tuh. Lalu menormalisasi image data membagi pixelnya dengan 255 untuk menormalisasi nilai pixel agar rentangnya menjadi 0 sampai 1. Di sini ditemukan sebanyak 160 data dengan dua kelas. Kemudian data testingnya hampir sama, namun direktorinya berbeda karena ini gambar yang akan digunakan adalah untuk tesnya. Menggunakan 8 data dengan dua kelas. Kemudian untuk hasil overview datanya, kita import lagi file library yang dibutuhkan, yaitu ada NumPy dan collections. Ini adalah untuk menghitung sampel per kelasnya. Nah, seperti ini. Lalu kita prepare datanya untuk diplotkan ke dalam diagram. Lalu kita tampilkan diagram hasil distribusi pada dataset training. Untuk hasilnya adalah sama-sama 80-80 untuk label KW dan untuk label ORI masing-masing sebanyak 80. Kemudian di sini adalah menghitung total kelas dan menghitung total sampel. Total kelas yang ada yaitu dua, yaitu KW dan ORI, serta total sampel di trainingnya adalah 160. Sampel per kelasnya seperti tadi, ORI sebanyak 80 dan KW sebanyak 80. Kemudian untuk petnya di sini adalah untuk trainnya. Ada dataset ORI. Seperti ini hasil gambarnya yang dari dataset untuk ORI. Lalu untuk data yang KW seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kepada modelingnya. Nah, kita menggunakan pre-train modelingnya adalah DenseNet 121. Di sini yaitu model pre-train dari Keras dengan bobot yang sudah dilatih pada dataset ImageNet. Seperti ini. Lalu, pada ini hanya menggunakan bagian konvolusional tanpa layer fully connect di atasnya. Kemudian di-resize agar seragam ke ukuran 256 kali 256. Lalu menggunakan average polling untuk mereduksi output menjadi satu dimensi. Kemudian membekukan layer pre-train agar tidak dilatih ulang. Jadi hanya sebagai fitur ekstraktor saja. Kemudian kita membangun model tambahan yaitu dengan menormalkan output dari layer sebelumnya
sehingga mempercepat pelatihan, mempercepat training, dan meningkatkan stabilitas. Lalu, layer fully connected pertama dengan 256 neuron dan aktivasi relu untuk menangkap hubungan nonlinear. Seperti ini hasilnya. Kemudian menghilangkan 35% neuron secara acak untuk mencegah overfitting. Lalu layer tambahan untuk mengolah lebih jauh fitur sebelum klasifikasi akhir. Dan yang terakhir adalah layer output dengan 2 neuron dan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas kelas. Ini ada kompilasi modelnya menggunakan optimizernya menggunakan Adam. Matriksnya adalah matriks akurasi. Lalu, pada sintaks ini adalah untuk menghapus change keras sebelum pelatihan, sebelum training. Nah, di sini sintaks ini adalah menghapus session yang sebelumnya sehingga tidak akan di train ulang. Lalu di sini adalah kita memanggil train data dan kita melakukan iterasi sebanyak 25. Setelah dilakukan iterasi, kita menyimpan model tadi ke format TensorFlow Save Model, di mana model yang di-save adalah model menjadi model DenseNet.h5. Kemudian di sini untuk melihat akurasi dan akurasi loss-nya menggunakan grafik seperti ini, model akurasinya sebanyak iterasi sebanyak 25. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi dan tes. Evaluasi di sini menggunakan matriks ya, Precision Recall F1 Score, di mana untuk yang train KW ini sebanyak menghasilkan 83%, ORI 100%. Dengan rata-ratanya adalah 92% dan 90%. Recall-nya sebanyak 83% dan 88%. F1 score-nya 85% dan 87%. Kemudian di sini adalah confusion matrix yang bisa dilihat visualnya seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan testing. Pada tes untuk tas ORI, yang pertama kita menggunakan tes asli sebanyak dengan hasil predisnya 76% dan yang kedua 64%. Lalu untuk yang KW sebanyak 76%, 100% dan 99%. Ini menunjukkan bahwa untuk mendeteksi ORI itu akurasinya sudah baik, cukup baik, dan KW. Dan untuk mendeteksi tas KW juga sangat baik karena sebanyak 99%. Selanjutnya itu itu adalah file modeling kita. Selanjutnya adalah untuk deploy app-nya. Kita menggunakan Streamlit. Di sini, Drive, karena kita akan mengambil datasetnya dari Drive. Kemudian install Streamlit-nya dulu. Setelah sukses, lalu kita masuk ke untuk membuat GUI dari UI dari Streamlit-nya akan ada di sistem kita nanti. Dan kita juga menggunakan API dari Ngrok agar Streamlit-nya bersifat public dan tidak menggunakan lokal pada PC itu. Seperti ini. Ini adalah GUI yang sudah disetting. Ini kita uji cobakan langsung saja.
Maaf sebelumnya ada error. Baik, seperti ini ya tampilan dari sistem authentication luxury bag kami, khususnya pada tas Gucci. Di sini pengguna bisa menginputkan gambar yang ingin dideteksi. Soalnya saya kita akan mendeteksi ini. Nanti munculnya adalah gambar yang sudah diinputkan dan hasil dari prediksinya. Dia akan KW atau ORI dengan akurasi dimunculkan juga di sini akurasinya sebanyak 91 sehingga baik untuk mendeteksi bahwa tas tersebut itu KW, memang KW. Di sini, maaf, tas Anda terdeteksi sebagai tas Gucci palsu atau KW. Kita coba yang lainnya. So, kita gunakan sini. Hasil prediksinya yaitu ORI dengan akurasi 62%. Selama tas Anda terdeteksi sebagai tas Gucci asli. Coba yang lain. Seperti ini. Ada kesalahan deteksi. Tes kita masih ada yang kurang. Coba lagi. Hmm, terdeteksi KW. Masih ada kesalahan. Jadi seperti itu untuk hasilnya. Sehingga sessionnya itu seharusnya dihapus dulu. Jadi kita harus refresh lagi. Kita coba lagi ya. Jadi yang ini. Nah, model yang kita gunakan masih kurang sepertinya. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang berkenan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.